Halo, apa kabar Sobat Cuy? Salam jumpa lagi di channel sederhana ini. Semoga kebaikan menyertai kalian semua, dimanapun kalian berada. Di perjumpaan kita kali ini, saya ingin membahas tentang Monkey D. Luffy, yang sedang terkepung oleh para Gorosei di tengah kekacauan serangan Buster Call, di Pulau Egghead Cuy. Sebelumnya kita telah tahu, semenjak awal bajak laut topi jerami tiba, dan menginjakkan kaki di pulau pemerintah dunia itu, banyak insiden penyerangan dari pihak pemerintah dunia ke pulau itu. Tujuan sebenarnya invasi pemerintah dunia ke Egghead sebenarnya adalah, untuk menghapus keberadaan Dr. Vegapunk, yang didakwa melakukan penelitian terlarang tentang abad kekosongan dan kerajaan kuno cuy. Namun bersamaan dengan kedatangan agen pemerintah dunia, membuat mereka terkejut karena Monkey D. Luffy, penyandang gelar Yonkou baru itu berada di Pulau Egghead, dan menghalangi eksekusi untuk ilmuwan jenius itu cuy. Alhasil, karena misi mereka yang gagal karena ulah kapten kesayangan kita itu, akhirnya pemerintah dunia mengirimkan salah satu admiral angkatan laut, yaitu si monyet kuning Kizaru, bahkan tak tanggung-tanggung, salah seorang Gorosei pun langsung turun tangan ke lokasi cuy. Singkat cerita, pertarungan pun tak bisa dihindarkan, dan kelompok bajak laut topi jerami yang terkepung oleh ratusan kapal angkatan laut di pulau itu, mereka berniat melakukan pelarian sebelum Buster Call dilancarkan untuk memusnahkan Egghead cuy. Akan tetapi, rencana pelarian mereka tak semulus Pahanami-chan dan Robin Chowan cuy, sebab munculnya Kizaru di pulau itu, dan mencoba menahan mereka sampai Buster Call benar-benar telah diaktifkan. Bersamaan dengan hal itu Kizaru mencoba melakukan eksekusi pada Dr. Vegapunk, tetapi untungnya Luffy berhasil menahan semua usaha Admiral Kizaru itu. Selanjutnya, karena lamanya Kizaru tak segera menyelesaikan misi, semua yang berada di Pulau Egghead dibuat terkejut dengan munculnya salah satu pemimpin tertinggi dunia, yaitu Gorosei Jai Garcia Saturn. Kedatangannya di sana cukup membuat pihak topi jerami dan Vegapunk terpojok, karena kekuatan Gorosei yang meski udah tua dan ubanan, namun powernya sangat nggak ngotak cuy. Seiring berlangsungnya pertarungan antara kedua belah pihak, dan Buster Call mulai diaktifkan, bala bantuan untuk bajak laut topi jerami pun muncul secara tiba-tiba, yaitu para kesatria raksasa Elbaf muncul untuk menyambut Luffy, yang dianggap sebagai dewa mereka jelmaan dari Sun God Nika cuy. Bersamaan dengan hal itu, sang ilmuwan jenius Dr. Vegapunk telah berhasil terluka parah oleh kombinasi serangan Saturn dan Kizaru cuy. Luffy yang melihat itu pun sangat marah, dan langsung membuli kedua orang bangsat itu dan menahan pergerakan mereka sampai teman-temannya telah tiba di tepi Egghead. Namun hal mengejutkan terjadi lagi, sebuah pesan dari Vegapunk aktif, dan tersiarkan ke seluruh dunia, yang membuat para Gorosei lainnya semakin murka oleh kelakuan ilmuwan yang satu ini. Hal itu terjadi seiring dengan keadaan Vegapunk yang telah sekarat cuy. Singkat cerita, karena Gorosei Saturn dan Kizaru yang tak bisa berbuat apa-apa atas pesan Vegapunk yang aktif, disebabkan mereka yang tertahan oleh sang kapten kesayangan kita Monkey D. Luffy. Saturn pun tanpa banyak gaya langsung mensumon kawannya untuk mengeroyok Sun God Nika Luffy, dan menghentikan pesan terlarang dari Dr. Vegapunk cuy. Dan sampai pada akhir chapter terbaru kemarin, telah diperlihatkan kelima Gorosei telah muncul di hadapan sang Dewa Matahari. Mungkinkah Luffy akan menang jika solo versus squad kelima Gorosei sekaligus cuy? Kalau menurut kalian gimana? Atau akankah muncul lagi bala bantuan untuk bajak laut topi jerami? Karena kalau menurut saya pribadi, Luffy dan kawan-kawan yang saat ini, takkan bertahan melawan kelima Gorosei beserta ribuan angkatan laut di sana cuy. Sebab dengan adanya Saturn saja, cukup membuat kelompok topi jerami kewalahan menghadapi kekuatan nggak ngotak milik Gorosei itu. Kini malah bertambah 4 Gorosei sekaligus muncul, untuk menghentikan sang Dewa Matahari Nika cuy. Satu-satunya harapan kini adalah munculnya bantuan dari seseorang yang kuat untuk segera tiba ke Egghead, setidaknya mampu untuk menahan sebentar kekuatan para Gorosei, untuk memberi waktu dalam pelarian kelompok topi jerami dan Dr. Vegapunk meninggalkan pulau itu. Banyak yang berharap, sosok yang akan tiba di sana adalah Monkey D. Dragon, sosok ayah dari Luffy, karena dia pun punya hubungan dengan Dr. Vegapunk di masa mudanya. Dan ada sebuah plot twist juga di awal-awal arc Egghead dimulai, di mana Vegapunk Saka, sang Punk 01 itu menghubungi Dragon, dan menyampaikan bahwa dirinya tak lama lagi akan mati. Hal itu seolah mengkonfirmasi bahwa dia sedang meminta bantuan dari Monkey D. Dragon cuy. Apalagi Luffy yang merupakan anaknya juga berada di sana, dan terkepung oleh para Gorosei dan ribuan angkatan laut, pastinya Bang Toyib ini tak akan tinggal diam atas insiden yang terjadi di Pulau Egghead. Dan semoga saja itu segera terjadi, sebab banyak fans yang menantikan kombinasi ayah dan anak ini, yaitu Monkey D. Luffy dan Monkey D. Dragon. Pastinya jika mereka bertarung bersama-sama, dunia akan dibuat terguncang oleh berita kolaborasi antara mereka. Kalau menurut kalian gimana cuy? Coba tulis di kolom komentar tentang pendapat kalian.
Baiklah, cukup sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini cuy. Untuk pembahasan lain selanjutnya, silahkan subscribe pada channel sederhana ini sobatku, dan jika kalian suka dengan video ini, berikan like dan komen kalian untuk dukungan pada saya agar semangat mengonten untuk kalian cuy. Dan tak lupa bila ada salah dalam pengucapan, mohon dimaafkan kawan. Terima kasih telah mampir, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.